Karena sumber kesehatan hidupmu adalah jujurnya pikiranmu. Kalau engkau tidak jujur berpikir, saraf-sarafmu akan konslet dan akan menciptakan perintah-perintah yang akan membuat badanmu tidak sehat. Teman sekalian, jadi sekarang ada sertifikasi arah kiblat, coba. Ya apa ya arah ini? Iya kok kiblat itu jelas. Mana ada orang sholat di Indonesia ngadep kiblat? Nggak ada. Ngadep ke barat, miring ke utara 24,5 derajat. Tapi nggak menghadap kiblat, kiblat di sana kok. Arab di sana mas, dari sana mas, di sana mas. Sembayang ngene ya. Ngene ya. Lah nek imame wis 70 tahun kate gak kelebok ngono ya apa kan. Mana kiblat? Kan jangan hanya bujur lintangnya juga kan begitu. Iki apa arek-arek? Sertifikasi halal barang kula. Aku setuju aja dan seneng ada dana banyak yang masuk dari sertifikasi halal. Cuman kan nggak masuk akal. Gini loh mas, kalau di Kuala Lumpur, di Tokyo, itu kan 90% di jalan raya itu mobil. Maka kalau ada motor bahaya. Maka motor harus menyalakan lampu. Kan gitu. Maka dari jauh sudah kelihatan, tidak sampai tabrakan atau gesekan. Kalau di Jogja lah motor kabeh. Wah, mentrong sambrek. Ini ngapain dinyalakan? Mestinya yang dinyalakan yang minoritas, betul enggak? Karena asumsi dasarnya ini mobil semua, kalau ada motor nanti nggak kelihatan bahaya, maka harus pakai lampu. Kalau di Indonesia lah, sekarang motor boleh kemana-mana, di mana-mana motor sing nyentrong loh. Apa nggak terbalik? Di Amerika mayoritasnya tidak muslim, maka asumsi dasarnya makanan itu haram, maka dibutuhkan sertifikasi halal. Di Indonesia mayoritas muslim, semua makanan relatif halal, maka yang dibutuhkan sertifikasi haram. Gimana sih? Ya tapi tidak apa-apa, wong dia ndak ngerti. Tuhan bingung, waduh nggak paham. Engkau nyun sewu ketua MUI, kamu kok bikin begini? Kenapa? Kan seharusnya sertifikasi haram, kok halal? Loh ngoten ta? Mboten ngertos ya kula. Akhirnya masuk surga, wis mlebu wong nggak paham kon gitu. Enak pokoknya. Jadi jadilah orang sebodoh-bodohnya orang, sehingga Anda tidak ada alasan pada dirimu untuk dimasukkan neraka. Begitu si siapa jenenge malaikat Malik mau menyeret, sebentar, apa ini kok saya dimasukkan neraka? Loh kamu dulu kan nanda tangani surat sertifikasi halal, seharusnya kan haram. Loh kok ngoten? Loh gini loh, terus apa jenenge terus malaikat Malik ngekei makalah ini loh, lihat makalahnya gini. Ini seperti motor dan mobil, halal dan haram gini. Wah ngoten ta. Wah mboten kondo bian-bian sampean. Mboten roh kula. Akhirnya wis mlebu swarga, gak masalah. Nanti tak dongakno semua mlebu swarga. Gitu loh. Kan iku karo swarga cek kepincurute kan iku. Swarga karo Indonesia iki padha. Wis ngene iki swarga iku kira-kira. Pokoke angger atimu ngene iki berarti wis swarga. Gitu loh, tenang aja. Bahkan di sana nanti agak masih meragukan saya itu. Arep dangdut tuku kaset ning ndi? Wes nonton TV masa ono siaran TV ndek swarga gitu kan. Enggak, maksud saya itu mbok fokus sama Allah aja. Kalau Anda cari surga mungkin dapat surga, tapi belum tentu dapat Allah karena Allah nanti menjebak kamu. Alah kamu lak cari surga ndak cari aku. Jadi Tuhan malas betul masuk ke surga. Mana kok Tuhan ndak ada di surga ini? Terus karena orang bertahun-tahun kena untuk apa kita di surga tapi tidak ada Allah? Sia-sia ngono kabeh ngomong terus Allah ngangguk teko cendela, lah kon lak ndolek swarga gak ndolek aku. Wah. Salah. Kalau kamu cari Allah, hadiahnya surga. Jadi cari Allah aja. Ruwet itu cari surga itu, ruwet. Udah enggak, cari Allah aja. Nah, oke, saya kembalikan ke kafir-kafir tadi gini.
Kan tadi Tuhan tidak ada, Tuhan ada tapi diingkari, Tuhan ada tapi disekutukan. Kira-kira 3 itu ya, mungkin ada variabel-variabel. Ketika, ini kan bisa kata benda, kata kayak yang diomongkan Sabrang tadi. Loh teman-teman Kristen ya percaya kok kalau Nabi, kalau Muhammad itu Nabi kan gitu. Sebenarnya syahadat itu bersaksi apa mengakui? Hakikatnya itu bersaksi atau mengakui? Mengakui toh. Lah saiki kanca-kanca sing jarene non Islam ki ya ngakoni lho nek Gusti Allah iku ya iko ya toh. Muhammad iku ya nabi. Nek menurut Sabrang, nek ngono Islam bisa. Gitu loh. Kan tidak ada syarat Muhammadur Rasulullah, wa Isa Rasulullah, wa Mula gak ada ngono. Zulkifli, Zulkarnain, gak ruwet sadate dawa ngono kok. Nah, syahadat itu formal apa substansial? Substansial. Ada jadilan, makan beling, makan padi, dimarahin, dibid'ahkan. Enggak ngasih makan nasi. Mbok daripada kamu bid'ahkan bawa nasi bungkus. Anane kula mangan beling niki mboten iso tuku sego, Pak. Timbangane sampean bid'ahno mbok sampean mriki nggawa sego ngono lho dul. Jadi orang tidak pernah berpikir agama dengan dimensi sosial. Orang tidak pernah berpikir agama dengan dimensi budaya. Orang tidak pernah berpikir agama dengan dimensi psikologi, hati, nurani, perasaan. Itulah sebabnya ada anjuran dari Jogja, mbok diomongkan itu soal jihad syahid. Perspektifnya adalah mana rahmatan lil alaminnya ini? Mana ini rahmatan lil alaminnya ini? Mana? Di Timur Tengah sampai Sumba, sampai mana rahmatan lil alaminnya mana? Loh kalau Islam bukan rahmatan lil alamin itu terus Islam cap apa? Cap gome. Gitu loh. Pokoknya di Jogja 17-an besok judulnya rahmatan lil alaminnya mana? Itu judulnya. Karena di sana kurang intelektual, kurang akademis. Kalau di sini kan ateisme agama. Gitu. Nah di Jogja rahmatan lil alaminnya mana? Ngono ceritanya. Nanti bulan depan mudah-mudahan bisa kita informasikan ini kita sedang memasuki gerbang rahmatan lil alamin, tetapi Anda harus lebih menderita paling tidak 10 tahun lagi. Tidak apa-apa. Anda harus siap, orang maknya harus siap bahwa hidup ini tidak sama dengan yang kamu inginkan, tidak sama dengan yang kamu pikirkan. Bahkan hidup ini berlangsung sebagaimana yang kamu paling benci dan paling jijik. Mau apa kamu? Terus berdoa kamu sama Tuhan. Terus Tuhan bilang, apa dungo-dungo, nek pas susah dungo kon yo. Engko nek wis oleh duit langsung nang kafe. Gak dungo nang aku gitu. Ya Tuhan sih gak ngomong gitu, itu kan cara saya merepresentasikan Tuhan sih tan kinoyo ngopo tan kino kiniro ya laisa kamitsli syai'un. Jadi tidak mungkin saya menggambarkan Tuhan, itu gambaran saya tentang Tuhan. Jadi sama dengan ateis itu tidak ada, yang dia tolak itu bukan Tuhan, yang dia tolak itu ya informasi tentang Tuhan yang sampai ke dia. Dia kecewa sama ISIS, dia kecewa sama penipuan demokrasi, dia percaya sama kilang minyak dihabisin oleh Amerika di seluruh Timur Tengah gitu ya. Dia kecewa sama Freeport gitu ya. Akhirnya karena semua atas nama Tuhan, Allahu Akbar, duar, Allahu Akbar, jriet gitu ya. Akhirnya dia benci dan tidak mengakui Tuhan. Yang diakui bukan Tuhan, yang dia akui adalah yang seolah-olah Tuhan yang sampai ke dia. Jadi cara orang Islam memperkenalkan Tuhan kepada dunia itu yang membuat orang di dunia menjadi tidak simpati kepada Islam. Kira-kira gitu loh Mas ya. Nah, kalau kita agak sedikit saja shortcut, misalnya kasusnya Tuhan tidak ada. Kalau di Indonesia kan ini tidak terjadi. Tuhan ada toh. Meskipun cuma diambil sifatnya gitu ya. Tuhannya juga agak sedikit tersinggung ini sama Pancasila. Loh ini kan satu-satunya negara yang bertuhan. Tuhan apa? Dari Tuhan gitu.
Tuhan apa? Ketuhanan kok Tuhan. Emang sama putih sama keputihan, ngono kuwi. Enak aja loh, gitu. Mana Tuhannya? Kan ketuhanan. Yang kamu ambil cuman sifatku. Tapi bukan diriku. Sana berdoa sama sifatku sana, tidak kepadaku. Wah, nek Gusti Allah ngomong piye? Kamu hanya suka manisnya tapi kamu tidak mengakui gulanya. Nah, ngono rek. Kamu hanya butuh hangatnya tapi kamu tidak ingat listriknya. Kamu tidak ingat api. Ketuhanan diambil sifatnya tok. Ibarat sapi dijupuk buntut tok wancane dodol sop buntut.